Hai Polnas Muda, kenalin aku Nabila Setiawan dari Kementerian Luar Negeri BEM KBM Polines tahun 2022-2023 Kabinet Kolaborasi. Pada podcast Apa Kabar Alumni yang udah masuk episode 8 ini, kita kedatangan alumni yang super keren nih. Beliau merupakan Duta Inspirasi Provinsi Jawa Timur loh. Daripada penasaran, yuk langsung kenalan aja bareng Karian. Halo Karian, gimana kabarnya Halo Kak? Nabila, Alhamdulillah keadaannya baik dan sehat. Di Nabila gimana? Oh, baik juga, sehat juga, lancar semuanya ya, Kak. Ya Alhamdulillah lancar. Boleh perkenalan, Kak? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rian Yuga Febriano dari jurusan Teknik Sipil, Program Studi Konstruksi Gedung, dan saya angkatan 2018. Angkatan 2018 berarti baru lulus tahun 2021 kemarin ya, Kak? Ya, benar. Dari tahun 2021. Hmm. Kalau boleh tahu, dulu itu di tahunnya Karian, sistem perkuliahannya tuh gimana sih, Kak? Dan sistem praktiknya, apalagi khususnya di jurusan teknik sipil itu sendiri. Nah, jadi sistem perkuliahan dari yang aku pas kemarin kuliah itu kan, di 3 tahun itu alhamdulillahnya di tahun yang mana itu yang awal-awal ya, di tahun 2018, di semester 1, 2, 3 itu masih normal ya, tidak ada COVID gitu kan. Nah, teman di tahun 2019 ke atas itu kan udah mulai COVID datang kan. Jadi itu perkuliahannya juga sistematikanya berubah 180 derajat gitu. Yang awalnya ya kita masuk dari jam 7 terus pulang jam 2 kalau itu shift pagi ya. Kalau shift siang kan dari jam 2 sampai jam 9 gitu. Tapi karena berhubung waktu itu ada COVID ya pasti semuanya serba online. Tapi ya itu pinter-pinternya kita buat benar-benar memanajemen waktu sih, dan peralihan yang kemarin itu juga awal-awal masih agak susah gitu loh buat nyesuaiin gitu loh. Tapi alhamdulillahnya ya karena sistematika dari awal kita udah tahu ya, untuk perkuliahannya kan juga pasti ada jadwalnya masing-masing. Terus kalau yang praktek ya, kalau praktek itu selama kuliah ya awal-awal pas kita kuliah di tahun 2018 itu kan juga belum COVID, itu juga masih ya istilahnya bisa dikatakan enjoy lah, karena praktek kan langsung gitu kan. Kita tidak ada kayak, masih belum ada kayak Zoom, masih kayak belum ada kayak jarak jauh, itu belum ada. Jadi enak lah, enjoy lah. Karena satu pengalaman yang benar-benar itu tidak terlupakan ya pas praktek itu gitu loh. Kalau dari praktek disiplin itu tuh alhamdulillah juga banyak. Ada praktek batu, praktek kayu, praktek baja, terus ada lagi praktek beton, praktek perancah, ada praktek lab tanah juga, terus praktek hidrolika, ada praktek pemipaan, dan itu pun ya kita benar-benar kalau praktek secara langsung kan pasti lebih paham dan lebih ngena gitu kan, dan kita juga berarti ingatannya juga bakal kuat gitu loh, karena kita tahu objeknya, terus kita juga langsung berinteraksi secara langsung dengan objek dan langsung dari dashboardnya gitu kan. Tapi berhubung kemarin juga ada kendala tentang COVID di tahun 2019 ke atas, ya mau nggak mau awal-awal ya online, yang mana justru itu sebenarnya malah memberatkan kita gitu loh. Tapi alhamdulillahnya dengan berjalan waktu kan COVID juga mulai turun-turun kan. Jadi alhamdulillah sistematika mulai praktek dari online, alhamdulillah juga kembali ke offline lagi, tapi dengan syarat ya tetap mematuhi protokol kesehatan juga gitu. Kayak gitu Nabila kurang lebihnya. Berarti cukup berat juga ya, Mas. Soalnya pengalaman aku pribadi dalam memahami materi, tapi sebenarnya kan aku juga sebenarnya kalau online tuh bisa, cuman tuh dalam pemahaman materi itu sulit gitu kalau online, kayak lebih masuk kalau offline buat ya dari Heeh. sistem prakteknya kayak gitu. Iya sih, bener sih. Tapi ya kan alhamdulillah ya sekarang kan udah mulai offline, dan sepertinya juga aman-aman aja ya, alhamdulillah ya Ya, sekarang. Jadi alhamdulillah ya aman sih. mudah-mudahan COVID-nya juga semakin hilang dan semakin nggak ada lah gitu, biar Amin. teman-teman juga Iya. enjoy dan asik dalam
berkuliah lah, itu sih. Iya. Kalau aku lihat dari Instagramnya Mas Rian nih, Mas Rian kan kayak aktif banget ikut kompetisi gitu. Itu gimana Mas? Maksudnya kompetisi yang pernah diikutin tuh apa aja? Motivasinya apa buat ikut kompetisi? Apalagi kan di zaman-zamannya online nih gitu. Oke, alhamdulillah ya buat ini ngomongin soal kompetisi tuh, pertama-tama aku tuh ikut di tahun 2018 aku masuk kelas 1. Itu tuh udah alhamdulillah udah kenal dunia lomba lah gitu loh. Sampai di titik aku mau lulus pun aku masih berkecimpung di dunia lomba gitu, dan lomba-lomba yang aku ikuti itu pertama lomba LKTI atau lomba karya tulis ilmiah, kemudian lomba isei, terus ada lomba balsa bridge competition atau lomba jembatan. Itu tuh yang bisa ikut cuman anak-anak teknik sipil doang. Tuh, terus juga ada lomba tentang bisnis. Itu namanya BPC, Business Plan Competition, dan alhamdulillah juga kemarin ikut PKM juga lolos. Terus ikut PMB secara internal juga lolos, alhamdulillah. 2 kali itu udah didanai terus, alhamdulillah. Dan kemarin itu yang terakhir yang dapat 20 juta didanai dari pemerintah, itu tuh ikut yang namanya P, PKMV. Nah, itu tuh yang khusus, ya istilahnya tuh gini, bahasa umumnya itu PKM, tapi khusus dari vokasi doang yang bisa ikut itu, yang universitas itu nggak bisa. Kalau PKM kan semuanya bisa kan, PKM itu ranahnya bisa politeknik, bisa universitas. Tapi yang kemarin yang aku ikuti sama teman-teman itu namanya PKMV, itu alhamdulillah ya itu pencapaian terbesar sih, bisa tembus yang benar-benar nilainya tuh nggak sedikit gitu. Itu sih. Kalau boleh tahu itu Mas Rian ambilnya cabang yang apa ya Mas, PKMP-nya? Kalau kemarin itu PKMP-nya tentang pembuatan produk sih, produk minuman. Oh, Namanya itu uh, kopi Sadawa. Jadi kopi santan budaya Jawa. Itu tuh oh, kenapa bisa lolos. Nah ini juga aku mau ceritain sedikit lah. Nanti biar teman-teman juga ngerti dan bisa jadi motivasi lah. Dan bisa jadi bahan buat nanti ikutan ke depannya kalau mau ikut tentang lomba-lomba bisnis. iya. Jadi tuh kalau lomba bisnis, kalau karena aku tunggakannya tentang produk minuman, itu kan yang jelas ya pertama tetap yang kita unggulin tentang rasanya kan. Rasanya ketika kita cicip itu gimana, dan bisa jadi itu minuman yang jarang ditemukan gitu loh. Ini kan kopi santan kan. Nah itu kalau kopi santan yang mudah ditemukan itu kopi yang biasanya eh, yang ada sasetnya gitu loh. Tapi kalau kopi santan itu diambil karena ada satu daerah itu yang masih langsung seduh gitu loh. Tidak belum ada kopi santan yang apa ya dikemas gitu loh. Makanya kita inovasinya itu dikemas dan kita ngangkat budaya. Nah ini yang benar-benar harus dicatat lah, karena ketika kita mengangkat budaya manapun lah, itu tuh pasti bakal dirilik sama juri gitu loh. Apalagi kalau kita tentang angkat budayanya tuh juga benar-benar bisa menarik dan bisa apa ya membedakan dengan produk lain gitu loh. Nah kemarin itu ngangkat budaya Jawanya itu di kemasannya gitu. Jadi kemasannya itu pertama ada gambar wayangnya. Nah itu kenapa kok ngangkat wayang? Karena kan juga pelestarian budaya yang benar-benar unggul di Jawa khususnya kan juga wayang kan. Nah, kalau kita benar bisa ngangkat wayang itu ke kemasan, pasti kan kita juga bakal kayak menjadi pengingat lagi lah. Oh iya ya, kita itu ada kita itu punya budaya lah, yaitu wayang. Yang itu mana wayang itu kan warisan yang dari dulu, yang sebenarnya ini kan juga kita di zaman modern gitu loh. Yang mana pasti peralihan budaya itu juga kalau nggak kita yang ngangkat itu siapa lagi gitu loh. Yang pasti kalau kita diem tentang budaya yang sudah ada, kita nggak ngangkat lagi, pasti zaman-zaman sekarang anak-anak muda pasti cuman kenalannya cuma kayak
BTS, Hmm, terus ya kayak apa ya, yang terbaru lah gitu loh. Itu yang iya. pertama. Tadi angkat kemasan, angkat wayang, dan di situ juga nggak cuma wayang doang. Di situ tuh ada yang namanya unen-unen. Unen-unen itu bisa dikatakan kayak kalau kita ya ngomongnya tuh seperti kayak vote lah. Vote tapi dari bahasa Jawa. Contoh nih, di situ tuh kemasan, setiap kemasannya itu ada unen-unen kayak gini. Urip, iku, huruf. Nah, itu kalau dikatakan urip itu hidup, itu harus nyala. Nah, itu kan juga mengartikan bahwa memberikan suatu kayak nasihat lah. Kalau kita hidup itu tuh harus bisa menyala atau bisa bermanfaat bagi orang lain itu. Nah, kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misal mau ngangkat tentang bisnis, itu yang pertama ya, pertama unik sih. Nah, unik. Kemudian itu tuh buatnya simpel, buatnya itu mudah, tapi itu jarang kita pikirkan. Nah, itu yang selanjutnya tentang kita bisa ngangkat budaya, dan itu tuh kita dengan apa ya, dengan perpaduan mungkin juga kalau kita bisa visualnya tuh bagus, itu juga pasti bakal berpengaruh lah buat nilai kita gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi ya semangat terus kalau teman-teman sekarang lagi lomba bisnis, ya semoga bisa diberikan terbaik. Kayak gitu. Amin. Jadi sembari kita membuat suatu produk baru, kita juga bisa kayak mengangkat budaya yang semakin kesini tuh semakin banyak orang yang melupakan gitu ya Mas ya. Nah, Banyak iya yang. bener banget. Itu. Nah kalau boleh tahu, Mas Rian tuh motivasinya ikut lomba-lomba gitu apa sih Mas? Oke. Nah, jadi ini juga nanti mudah-mudahan ya bisa jadi motivasi teman-teman juga, termasuk kayak Nabila tadi kan sebelum kita tag bilang ya pengen banget buat ikut lomba gitu. Iya. Karena juga banyak motivasinya dari dosen-dosen. Nah, jadi gini, motivasiku yang dari awal gitu loh. Itu aku mikirnya gini, aku punya prinsip bahwa kita kuliah selama 3 tahun, kalau di Liga kan 3 tahun kan. Itu tuh kita tuh eh, sebenarnya nggak akan bisa memberi uang kepada orang tua kan. Justru yang mengeluarkan uang kan orang tua untuk kita gitu, untuk membiayai kuliah gitu loh. Nah, tetapi aku mikirnya gini, gimana caranya aku tuh tetap bisa ngasih sesuatu yang itu berguna dan bisa apa ya, menghasilkan, meskipun itu bukan uang gitu loh. Tetapi kalau aku bisa mencapai itu tuh pasti bangga gitu loh. Pasti bangga orang tua yang udah memberikan aku uang buat kuliah selama 3 tahun itu. Nah, akhirnya aku punya prinsip bahwa oke, aku nggak bisa ngasih uang untuk sementara ini karena aku belum bekerja gitu. Tapi sebagai penggantinya, aku akan berusaha, aku akan berjuang semaksimal mungkin untuk bisa menjadi orang yang benar-benar berprestasi lah dengan sesuai kemampuan yang aku miliki gitu. Akhirnya di situ ya semangat dan seneng gitu loh buat ngelakuin, buat ikutan lomba gitu loh, dari lomba kayak tadi yang gue sebutin, lomba IC, lomba RKTI, lomba bisnis, lomba jembatan, sampai intinya di situ banyak banget lah pengalamannya, dan hasil di sini alhamdulillahnya ketika udah lulus itu benar-benar ngerasain banget impact-nya luar biasa banget. Kenapa? Pertama, ya kita kalau udah jadi anak lomba dan bisa menang di mana-mana gitu, itu pertama ya alhamdulillahnya kita bisa dikenal gitu loh di dalam sejarah kita masuk kuliah di Polines terutamanya gitu. Kedua, ya kita pasti bakal disorot gitu loh. Oh, dia itu ternyata pinter ya, dia itu ternyata bisa menang lomba di mana-mana gitu loh. Gimana sih kayak tips dan triknya? Ya akhirnya kita juga bisa memberikan kemanfaatan juga kan gitu loh dari jerih payah yang kita benar-benar perjuangin sebelumnya gitu. Nah, kemudian untuk orang tua, nah ini aku pengennya ketika emang aku udah lulus, aku harus bisa memberikan sesuatu. Akhirnya dari lomba itu kan pasti juga ada piala, ada piagam kan. Nah, itu tuh jadi bukti yang benar konkret lah ketika udah intinya udah lulus itu kan pasti membawa piala-piala itu kan. Nah, itu tuh juga intinya bukti bahwa 3 tahun itu aku kuliah juga nggak cuman tidur aja gitu loh, nggak cuman mungkin masuk kuliah pulang
besok masuk lagi kuliah pulang, nggak gitu gitu loh, tapi benar-benar ada hasilnya gitu loh. Dan aku juga nggak pengen kayak ngecewain orang tua yang sudah jerih payah ininya. Kita tuh nggak tahu orang tua itu jerih payah buat apa cari uang, yang mana itu tuh juga gak gampang gitu loh. Apalagi ya kalau dari Rian pribadi, apa ya, dalam kemampuan orang tua juga ininya pas-pasan lah gitu. Jadi dari situlah aku juga benar-benar juga kayak mengapresiasi diriku sendiri lah gitu loh. Akhirnya dari 3 tahun ini tuh juga benar-benar tidak sia-sia pengorbananku gitu loh. Meskipun di dalam suatu perjuangan, dalam kita tuh menempuh suatu tujuan itu juga gak gampang gitu loh. Tapi alhamdulillahnya berkat teman-teman juga gitu loh. Jadi aku bisa kayak gini tuh juga bukan dari aku pribadi gitu loh. Tapi dengan pertama juga yang paling ngena itu doa tulus dari orang tua, kemudian dari berkat dorongan dari teman-teman, hasil kerja sama teman-teman, nah itu tuh juga ngaruh banget gitu loh. Dan juga ya kita kan pasti dalam setiap kita kemanapun kan juga pasti dari kalau orang tua di rumah kan ya orang tua kan, tapi kalau yang di Polines ataupun di kampus kan juga kita punya orang tua itu dosen gitu loh. Nah setiap dosen itu kemarin alhamdulillah juga jadi dosen pembimbing lomba gitu loh. Nah itu juga pasti juga kayak mau doa restu. Jadi itu dorongan-dorongan dari situlah, itu tuh bisa mengantarkan kita kepada keberhasilan yang mungkin dipikir dari awal nggak mungkin itu loh. Karena kenapa gini? Kalau aku boleh jujur, aku tuh dari SD, SMP, SMK itu tuh nggak kena yang namanya lomba-lomba yang aku tadi sebutin. Jadi kayak aku nggak pernah ikut lomba ISEI. Apa itu ISEI? Aku nggak pernah ikut lomba LKTI. Bahkan lomba jembatan yang ngerangkai, yang ngerakit, sampai dibebani, sampai benar itu benar jembatan yang paling kuat dari jembatan yang lainnya. Itu tuh aku nggak ada pikiran kayak gitu loh. Dan nggak apa ya, nggak punya pikiran bahwa bisa buat jembatan yang ketika itu dibebani yang paling berat sendiri gitu loh. Intinya paling benar-benar kokoh gitu loh. Tapi itu ringan, dalam artian jembatannya itu ringan, tapi kokoh untuk bisa menampung beban sampai 100 kilo gitu loh. Intinya sampai segitunya aku tuh akhirnya sama temen bisa ngelakuin itu gitu loh. Jadi tuh nggak ada persiapan sama sekali di jenjang kayak sekolah pada yang sebelumnya gitu loh. Nah ini juga bisa buat motivasi teman-teman kalau meskipun dari awal-awal belum pernah ikut lomba, jangan takut buat gagal, jangan takut buat nanti kalah gimana. Itu tuh urusan belakangan gitu loh. Intinya kita mau usaha, kita mau berjuang, insya Allah kalau menurut kita niat dan terus mau berjuang, itu pasti kemenangan pasti bisa diraih kok gitu loh. Pasti itu. Karena ya pasti teman juga tahu lah, kalau kegagalan kan itu keberhasilan yang tertunda itu juga benar. Dan satu lagi, apapun usaha kita, apapun yang kita lakuin itu tuh pasti ada impact-nya, pasti ada akibatnya gitu loh. Jadi kalau kita ibaratnya berjalan, ya berarti kita akan bergerak dari ke tempat satu ke tempat yang lainnya gitu loh. Nah, tapi beda lagi kalau kita tetap standby di sini aja gitu loh, nggak mau gerak. Intinya ibaratnya nggak mau gerak itu nggak mau ikutan lomba, nggak mau apa-apa, pokoknya cuma kuliah-kuliah aja. Ya udah, ya berarti apa yang kalian atau kita lakuin ya udah sampai di sini aja gitu, nggak ada pergerakan sama sekali, nggak ada perkembangan sama sekali gitu. Tapi kalau kita mau bergerak maju selangkah aja gitu, itu tuh udah pengaruhnya besar gitu loh. Nah makanya ya mudah-mudahan dari ceritaku tadi bisa membawa teman-teman apa ya lebih bisa semangat lah buat ikutan lomba, benar-benar buat menyiapin kado buat orang tua lah ketika lulus gitu loh. Karena itu benar-benar ngena banget sampai sekarang pun masih nggak nyangka gitu loh, bisa sampai kayak sedetik ini gitu loh. Karena kalau kita udah mencapai suatu hal yang benar luar biasa, pasti itu kedepannya apa ya, lebih bisa mendukung juga gitu loh. Tadi kan juga dari awal udah disebutin bahwa Rian sebagai duta inspirasi perwakilan Jawa Timur kan. Nah itu juga termasuk dari pencapaian aku, itu tuh juga
dari lomba-lomba yang udah aku menang, akhirnya aku ikutan duta inspirasi itu juga dari situ gitu loh. Jadi pasti bakal berkaitan lah kalau kita udah punya pencapaian satu, itu tuh juga pasti akan berkaitan ke pencapaian yang berikutnya. Kayak yang waktu itu aku juga ikut di kelas 2 itu Mama Press Polines. Itu tuh pertama gagal gak lolos, tapi alhamdulillahnya dengan terus mau berusaha dan mau berjuang dan doa di kelas 3 itu tuh alhamdulillah bisa terpilih itu menjadi Mawapres Polines. Nah itu tuh juga suatu kebanggaan sih, dan mudah-mudahan juga bisa jadi motivasi buat teman-teman lah kalau suatu hal yang kita usahakan dan penuh niat dari hati, ikhlas dan mohon doa restu orang tua, itu tuh insya Allah nggak ada yang nggak mungkin, itu semua bisa terjadi Iya, gitu. benar Itu deh. banget. Intinya jangan takut buat menguji diri sendiri gitu ya Mas, menguji maksudnya kita ikut bereksplor kayak gitu. Walaupun dari awal mungkin emang belum pernah ikut kayak lomba-lomba, tapi bisa dicoba buat maju, cari pengalaman juga, cari relasi kan juga bisa. Kalau dapat misalnya menangnya itu bonus, berarti buat melangkah ke depan. Kalau jatuh bangun lagi gitu ya Mas ya. Tadi udah dapat banyak motivasi juga dari Mas Rian. Sebenarnya jujur aku sendiri termotivasi dari postingan-postingan Instagramnya Mas Rian nih, dan juga teman-temanku yang tahu tentang Mas Rian tuh juga kayak keren banget ya Mas Rian bisa kayak sejauh ini jadi duta inspiratif juga. Dan dari kalau aku lihat di beberapa YouTube yang tentang duta inspiratif itu katanya mengirimkan minimal 10 itu ya prestasi. Benar nggak Mas? Nah iya benar-benar. Kok tahu? Iya, aku sebelum tag ini aku udah cari-cari tahu dulu tentang Nah, dari situ, dari banyak lomba yang Mas Rian ikutin itu, gimana sih caranya membagi waktu antara kompetisi itu, terus dari organisasi yang Mas Rian ikutin sama perkuliahan dan juga keluarga gitu, gimana time manajemennya Mas? oke. Jadi ya ini juga suatu problem yang bisa dikatakan hampir semua orang juga bakal menghadirkan ini sih. Dan itu juga pasti masing-masing juga punya prinsip masing-masing ya, juga punya cara masing-masing lah. Nah ini yang aku mau bagi itu prinsip aku dan cara aku gitu, tentang bagaimana membagi waktu antara kuliah, organisasi, lomba, dan keluarga yang tadi yang terakhir. Nah, jadi itu yang pertama, aku tuh benar-benar harus mengenali diriku dulu gitu loh. Gimana cara ngenalinya? Ya, aku tuh harus benar-benar bisa tahu gitu loh, sejauh mana aku harus benar mentingin kuliah, dan aku harus bisa juga di saat aku kuliah juga bisa memanage waktu tentang organisasi, apakah aku mampu gitu loh. Kalau mampu dan itu aku tambah ketika aku ikut lomba, di sela-sela aku ikut organisasi sama aku kuliah tiap harinya, itu bisa nggak sih gitu loh. Nah, itu benar-benar harus kenali dulu gitu. Kalau kita bisa dan mampu, oh oke, kita lanjut. Kita uh, mulai start dan kita mulai kalau bisa dikatakan run lah, kita mulai ininya bergerak gitu. Nah, dari situ kalau semisal emang udah ada bener bisa kenal dan kita bener udah mampu, ya udah kita fokus pada tujuan yang kita capai gitu loh. Kalau soal kuliah, it's okay. Itu kan yang paling target biasanya teman-teman itu kuliah berarti harus IPK-nya di atas 3, IPK-nya yang akhir lah, sesi akhir pada saat akhir kuliahan gitu kan. Oke, itu juga benar harus fokus tujuannya gitu. Berarti ya kuliahnya harus benar uh, ininya bisa dikatakan tugasnya juga harus selesai gitu loh. Nah itu tuh sudah jadi prioritas utama juga gitu loh. Yang paling penting itu kuliah dulu, karena kita nggak bisa ikut lomba dan nggak bisa ikut organisasi kalau kita itu nggak kuliah gitu loh. Itu tuh harus kena banget, karena biasanya tuh ada yang tanya, kalau kamu jadi jadi mahasiswa itu kuliah, organisasi, atau lomba gitu loh. Itu mana yang paling diprioritaskan? Kalau aku ditanya kayak gitu, aku pertama ya kuliah dulu gitu loh. Karena kenapa ya, kuliah itu mengantarkan kita buat ikutan organisasi sama lomba gitu loh. Nah, soal keluarga ya karena
biasanya itu kan kita orang rantau gitu kan, jadi itu udah dipercaya sama keluarga bahwa di luar sana ininya juga dikasih pesan lah, baik-baik baik-baik ya gitu. Mana yang itu bermanfaat ya lakuin, yang nggak bermanfaat jangan dilakuin. Itu titipan. Jadi ya berarti udah benar lepas tanggung jawab juga gitu loh, karena kita juga udah dewasa kan. Kalau jadi ininya yakin dan percaya diri aja gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang benar-benar harus kita bagi itu waktunya. Nah, nih waktunya kita kayak kuliah itu kapan, itu juga harus bisa nempatin gitu loh. Jangan sampai ketika kita kuliah masih ngurusin organisasi gitu loh. Jadi intinya kita harus bisa juga ngerti time yang benar tepat buat ngerjain sesuatu tuh ya jangan kayak dibagi lagi gitu loh. Ya udah kalau misal time-nya ini buat organisasi udah fokus gitu loh. Apa yang jadi tujuan di organisasi itu ya capai gitu loh. Terus yang paling akhir itu konsisten. Itu penting banget. Kenapa? Ya kita istilahnya kalau mau nyusun bata 50 gitu kan. Kan dimulai dari bata yang pertama kan. Itu. Tujuan kita harus bisa nyelesain menyusun 50 bata dalam waktu 3 menit contoh nih. Ya udah kita kan tetap dari awal bata ke-1, kedua, ketiga sampai ke 40, terus 45, 47, 48, 49, terus 50. Akhirnya itu kita berhasil. Kita karena kenapa berhasil ya kita konsisten itu loh. Kita benar tahu step by step-nya. Kita benar-benar jalanin step by step-nya, alurnya gitu loh. Itu berpengaruh banget kayak gitu. Nah, mungkin dari beberapa hal yang tadi aku udah sampaikan, semoga bisa diterapin ke teman-teman juga gitu loh. Itu di Makasih banget itu tipsnya bagi waktu, time manajemennya ya Mas. Tadi kenalin diri sendiri, konsisten juga. Kalau kuliah ya kuliah dulu, jangan mikir yang organisasi kayak gitu ya Mas. iya betul. Selanjutnya, kalau boleh tahu nih, tips-tips ngerjain TA dong Mas. Buat mahasiswa-mahasiswa yang udah tingkat akhir gitu, ada tips nggak Mas? Oke, ada dong. Jadi tips dari aku nih ya, versi aku. Itu pertama, karena kita tuh ngerjain TA-nya juga awam kan, baru-baru kan. Jadi itu pertama ya kita harus bener cari referensi sebanyak mungkin tentang judul TA sama tentang penyusunannya dari bab 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya itu apa sih isinya dan bagaimana sih isinya gitu loh. Nah, itu tuh kita harus benar-benar cari dulu referensinya. Itu kita bisa tanya ke cutting. Itu tuh cara yang tepat tanya tentang TA-TA yang sudah dikerjain itu kayak gimana, filenya ada enggak gitu loh. Kita cari tahu dulu terus kita pelajari gitu dari bab pertama, oh caranya gini, oh yang dibicarain itu tentang kalau bab pertama kan berarti kan pendahuluan, berarti pengenalan tentang kalau aku kan teknik sipil, itu kan berarti tentang pengenalan tentang proyek yang diajukan. Nah, biasanya kalau teknik sipil itu TA-nya bisa ngangkat dari proyek yang dulu itu buat PKL, itu bisa itu. Atau bisa jadi ya kita cari yang lain gitu. Itu. Terus yang selanjutnya ya kita juga harus bisa memilih sesuai dengan kemampuan kita gitu loh. Kalau di sipil itu kan ada syarat-syaratnya ya, termasuk mudahnya itu ini, kita diberi job atau TA itu tuh proyeknya minimal 3 lantai. Nah, ya udah berarti kalau kita kemampuannya 3 lantai, ya udah kita ambil yang TA 3 lantai proyeknya. Nah, itu proyek gedung 3 lantai atau proyek rumah sakit atau proyek sekolah gitu. Karena kenapa? Kalau kita paksain buat, "Ah, ini adanya 5 lantai." Ya udah deh nggak apa, aku ambil gitu. Nah, itu nanti takutnya bakal kelabakan dan pasti banyak juga yang dikerjain gitu loh. Itu juga berpengaruh banget untuk bab 1, 2, 3. Karena itu juga ada hitungannya, juga ada, kita gambar juga gitu loh, kita nyeket. Yaitu kalau desain itu biasanya teman-teman pakainya AutoCAD. Kalau 3D itu pakai Google SketchUp. Nah, itu. Terus selanjutnya, ya kita rutin asistensi, itu juga berpengaruh banget. Ketika kita rutin asistensi kepada dosping, itu juga kita semakin hari semakin tahu, semakin paham
Nah, itu nanti impact-nya kemana? Impact-nya ketika kita diuji pas sidang, gitu loh. Tuh, terus jaga komunikasi dengan dosbing yang tadi yang kita asistensi tiap harinya, ataupun mungkin biasanya 1 minggu 2 kali atau 3 kali, itu tergantung kesepakatan antara mahasiswa sama dosbing. Nah, itu kenapa jaga komunikasi. Nah, ini yang rawan banget, gitu. It's okay, kita kan sebagai mahasiswa ya, gitu loh. Ya kita pasti meskipun mungkin kita salah mungkin ya, itu ya paling tidak kita juga bisa menyadari gitu loh. Kita di kuliah kan juga belajar gitu loh. Kalau memang sekiranya mungkin kan ada ya yang namanya orang kan juga pasti punya pemikiran yang berbeda gitu loh terkadang. Nah, biasanya kalau kita mahasiswa itu kan kekeh dengan pendirian kan. Kayak iya bisa dikatakan kayak kalau nggak A ya nggak mau gitu loh. Tetapi kan kita ini berhadapannya dengan dosbing gitu loh. Ya udah kita lakuin, kita nurut dengan apa yang dikatakan dosen. Selagi itu bener, bisa membuat kita itu bisa impact-nya bisa baik gitu loh, positif gitu loh. Kenapa? Ya kalau kita ngelawan aja gitu loh, itu pasti bakal pengaruh di nilai kita gitu loh. Pasti bakal pengaruh. Ininya bisa ditandain kalau kita itu bandel, kalau kita itu nakal, kalau kita itu berani sama dosen, apalagi itu dosen pembimbing, nggak nurut. Nah, itu ininya malah bakal nyusahin diri kita sendiri gitu loh. Ya lebih baik kita sabar, kita benar harus bener lebih belajar lagi buat memahami dosen dan memahami diri kita sendiri. Bagaimana sih kemauan dosen, bagaimana sih kemauan kita, ya udah kita benar-benar cari tahu tengahnya lah ininya. Jangan sampai komunikasi kita dengan dosen itu, apa ya, kacau balau, jangan sampai, tetap harus dijaga komunikasinya gitu. Meskipun mungkin agak-agak kita nahan atau apa, ya udah tahan dulu gitu. Nggak lama kok gitu loh. Mungkin kalau TA kan juga nanti ada attempt-nya kan. Jadi ya sabar dan bener, eee, perjuangin yang kalian bener kerjain gitu, gitu ya. Terus catat target tiap bulan yang bakal diselesaiin itu harus bener ada gitu, tetep dicatat juga gitu loh. Contoh, 2 minggu ini aku harus bener bisa selesai bab 1 gitu. Terus 2 minggu depannya aku udah selesai di bab 2 semuanya gitu. Kenapa? Karena kalau kita bener nyatet di target itu, pasti kita nggak akan kegelabakan gitu loh. Kita bakal enjoy ke depannya, kita bisa lebih santai. Karena di dalam kita buat kayak nyusun ibaratnya juga project gitu loh. Kalau kita udah bener konsisten, kita ngerjain ada progres, pasti kita bakalan enak ke depannya terus gitu loh. Kalau kita ada kesalahan sedikit pun tapi kita abaikan, terus kita ada kendala sedikit pun ya kita abaikan, pasti bakal numpuk kan. Kayak kendala-kendala 1, 2, 3 bakal numpuk, malah biasanya nanti itu menjadi suatu problem gitu dan jangan sampai kita banyak problem dalam mengerjakan TK. Itu pasti berpengaruh ketika kita pas ujian itu, hal itu. Jadi itu yang benar-benar mungkin bisa jadi apa ya, kayak pegangan buat teman-teman lah ketika mengerjakan TA gitu. Ini TA, yaitu tugas akhir yang mana ini juga jadi langkah ke depan gitu loh. Kalian bisa berhasil atau tidak ya TA ini gitu loh, selama 3 tahun, ya bener ini nih perjuangan yang bener, ya bisa dikatakan berat ya berat, bisa dikatakan ringan ya ringan, tergantung kitanya gitu loh. Itu semuanya tergantung dari kita juga gitu loh, kembali dari diri kita. Kalau kita kebiasaan buat bener bisa on time, kita bener bisa asistensi dengan baik, terus judulnya juga pas, cocok, kalau ada revision ya kita segera buat, nyelesain yang bener gimana gitu, kita perbaiki, itu insya Allah bakal enak juga di kita gitu loh, dan ataupun bisa dikatakan enak di dosen juga gitu loh, kayak gitu. Mungkin Oke, itu aja sih. Heeh. ya, oke, makasih banget nih Mas, tips-tipsnya nih membantu banget, apalagi khususnya buat mahasiswa Poines tingkat akhir yang lagi bingung mikirin judul TA-nya mau gimana kayak gitu. Khususnya teknik sipil juga ya, yang dari teknik sipil. Lalu selanjutnya aku mau tanya pekerjaan dan fokusnya Mas Rian yang saat ini apa Mas? Bisa sharing-sharing dikit gitu dong tentang dunia kerja? Oke, kalau bahas soal dunia kerja, alhamdulillah aku kerja di bagian arsitek atau drafter. Teman-teman kalau mungkin yang teknik sipil tahu ya, tapi yang di luar sipil ibaratnya yang gambar lah, yang gambar yang merencanakan suatu bangunan. Itu di salah satu PT, itu di Jakarta, Jakarta Pusat tepatnya, di bagian HO, itu di PT Wisana Matra Karya.
di situ ngomong soal dunia kerja ya awalnya aku bisa kerja di situ tuh dari cutting. Jadi cutting yang itu tuh sama-sama ke kondisi gedung dan satu angkatan sama aku juga gitu loh. Maksudnya tuh satu angkatan dengan AGC gitu loh. Kan ada ABC kan. Jadi itu intinya satu KGC gitu loh. Satu lintas lah, lintas dimensi. Nah, di situ aku intinya ada tawaran dari cutting itu, kebetulan cuttingnya juga kerja di sini, ya udah aku berusaha buat daftar, akhirnya ada seleksi wawancara, seleksi gambar gitu kan. Akhirnya alhamdulillah dengan usaha dan doa, restu dari orang tua juga kan, itu alhamdulillah bisa masuk, bisa keterima. Nah, jadi apa sih yang dipetik dari sini gitu loh. Yang pertama menjalin relasi, itu penting banget. Kalau kita pinter, IPK-nya 4 gitu kan, ibaratnya kita benar-benar pinter, sepinter-pinternya sekampus gitu, tapi kita nggak ada relasi, tapi kita nggak ada jaringan komunikasi kepada teman-teman, ya kita bakalan mungkin bisa kayak masih masih terombang-ambing gitu loh, masih belum tahu jalan kemana gitu loh. Karena kenapa, ya kita makhluk sosial gitu loh, kita nggak bisa hidup sendiri gitu loh. Makanya dengan adanya kita menjalin relasi, nah ini juga bisa bisa diterapin mulai dari sekarang gitu loh. Kalau mungkin teman-teman masih ya ibaratnya masih kayak berdiam diri atau nggak mau bersosialisasi, cobalah gitu, keluarlah dari zona zona nyaman gitu. Karena itu sangat penting banget bagi dunia kerja gitu. Aku sebelum masuk di sini, aku tuh udah daftar di lowongan pekerjaan manapun gitu loh. Hampir 15 aku ngelamar itu ya nggak ada wawancaranya gitu loh. Nggak ada wawancaranya gitu loh. Padahal udah bener-bener aku ngasih banyak kan. Kayak contoh juga di dalam CV kan ada kompetisi-kompetisi yang udah aku juara gini ini. Tapi kalau kita ngearah kepada lowongan kerja di Instagram itu sangat minim. Bukan karena kitanya sih sebenarnya tuh. Aku juga menganalisis bukan kita yang salah gitu. Tapi mungkin bisa jadi kalau Instagram itu kan bersosmed kan. Nah itu juga bisa buat cuman ngangkat nama PT itu aja atau CV itu aja gitu loh. Yang mana ya mungkin kalau dibilang cari lowongan kerja cuman dibuka 1-2 orang aja gitu loh. Tetapi cara membrandingnya ya kayak gitu ternyata gitu loh. Jadi kan kebanyakan yang nggak bisa keterima ya kayak lewat Instagram, itu tuh sulit. Tapi kita bisa mengasumsikan insya Allah bisa masuk, itu tuh ya pertama lewat relasi gitu loh. Ibaratnya ya kita mungkin bisa menjalin relasi kepada cutting yang kerja di Jakarta atau kerja di Bandung, dimanapun. Nah akhirnya meskipun kita ibaratnya udah saling apa ya, udah saling komunikasi dan mungkin ibaratnya kita cuman ngasih CV aja gitu loh. Itu kalau memang kita ada kemampuan dan udah kenal satu sama lain itu pasti gampang kok masuknya gitu loh. Nah gitu, itu bener pentingnya relasi, bener jaga jaga komunikasi lah, apalagi sama cutting, itu penting banget gitu. Atau ya kalau paling tidak ya seangkatan kita lah gitu loh. Karena bisa jadi mungkin teman-teman yang lebih dulu dapat akhirnya karena kita belum dapat biasanya itu dikontak gitu lebih biasanya. "Ini ada kerja di sini mau nggak?" "Mau." Nah itu malah justru ada yang langsung masuk gitu loh. Kalau ini kirimkan CV, nah itu sebenarnya juga buat formalitas aja gitu loh. Yang penting kalau memang itu kerjaannya lagi dibutuhkan sesuai dengan kemauan kita, itu pasti bisa masuknya gitu loh. Enak banget gitu loh. Tapi kalau kita nggak ada relasi, nggak ada komunikasi sama orang-orang, kita cuma diam diri gitu kan, kita menutup diri juga, itu pasti bakal ngaruh juga tentang masa depan kita gitu loh, Kak, gitu. Itu juga aku lihat di situ, aku bisa tahu di situ karena ya itu tadi, ilmu di organisasi, yang mana ilmu di organisasi itu nggak ada di mata kuliah manapun gitu, Kak, gitu. Terus ngomong Iya. soal dunia kerja juga, satu lagi yang paling penting, ya kalau kita nih misal nih ya, udah dapat bener masuk di dunia kerja dan kita bener udah kerja di situ gitu loh. Nanti tuh kita pasti bakal ngerasain dunia organisasi itu bakal ada di situ gitu loh. Yang bisa dikatakan kalau kita di kerjaan juga, itu juga diuji,
gimana cara kita tuh buat ngomong, buat sosialisasi, buat berdiskusi. Nah, biasanya yang paling benar-benar bisa dikatakan kita bisa betah di kerjaan ini apa itu bisa kita lihat ketika kita masuk di dalam di bawah tekanan gitu loh. Jadi itu tuh juga mental juga bakal pengaruh gitu loh. Ya selain kita benar kuat buat fisik, kuat buat benar-benar ngerjain yang kita kerjain, tapi mental juga itu juga ngaruh gitu loh. Jadi ya mungkin bisa dikatakan kalau orang-orang yang organisasi itu ya berarti orang yang menurut aku ya, tapi ini versi aku, mungkin versi orang juga beda kan. Jadi organisasi itu ibaratnya tempat yang paling tepat buat kita menggali sebuah pengalaman yang banyak gitu loh. Yang mana tiap hari kita kuliah itu nggak ada, kita nggak diajarin tentang bagaimana kita saling menghormati atau kita benar-benar toleransi, terus kita juga bisa apa ya, memberikan pandangan kalau ada masalah. Kan kalau kita ikut organisasi kan pasti ada masalah gitu loh, entah itu di bagian kayak prokernya, terus pada saat perencanaannya juga kan pasti ada problem kan. Nah itu kalau kita bisa menyelesaikan suatu problem itu di dalam satu organisasi, insya Allah dalam kita dunia kerja, dalam mengerjakan job, kalau ada masalah ya pasti kan kita tahu caranya gitu, karena di awal udah tahu duluan gitu di sebuah organisasi yang kita ikuti. Kayak gitu deh. Oke, makasih banget ya Mas. Ini berarti relasi itu emang benar-benar penting ya, dari organisasi juga, lomba juga, terus dari kuliah tuh juga kita bisa menjalin relasi sebanyak-banyaknya gitu ya Mas. Makasih banget udah jadi narasumber untuk podcast Apa Kabar Alumni episode 8 kali ini. Sukses terus buat Mas Rian ke depannya, sehat-sehat terus ya Mas. Dan juga Amin ya Allah. sampai jumpa di podcast Apa Kabar Alumni episode selanjutnya. Oke, siap. Aku juga makasih banyak kepada Nabila sama teman-teman BEM. Semoga podcast ini juga mengantarkan teman-teman bisa lebih semangat lagi buat ngejar cita-cita kalian. Yang jelas, apapun usaha kalian, itu pasti ada impact-nya gitu loh. Jangan takut buat mencoba, karena semua itu berawal dari ketika kita mau mencoba. Kayak itu deh. Semangat semuanya.